Selamat sore seluruh penonton dimanapun Anda berada. Sebelumnya, perkenalkan saya Amiko Rahmayani, penempatan di Direktorat Sarana Perkeretaapian. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang sistem merit. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih sama teman saya, yaitu Mas Hashim. Silakan Mas Hashim perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ismail Hashim Wibisono. Untuk penempatan saya di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. Oke. Nah, Mas Hashim, di sini kita kan mau bahas tentang sistem merit. Sistem merit ASN nih, yang saya tahu sistem merit itu tuh kayak sistem kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kemampuan dan kinerja seseorang secara objektif. Jadi tuh proses rekrutmen atau proses kenaikan jabatan itu pakai sistem merit ini. Jadi benar-benar objektif. Kayak udah nggak bisa tuh pakai koneksi-koneksi segala atau objektif karena orangnya nggak suka sama si orang yang mau diangkat atau direkrutin. Jadi kayak lebih transparan segitu sih. Kalau menurut Mas Hasim sendiri gimana nih sistem merit itu? Oke, mungkin saya akan menjelaskan itu ya dari pengertiannya dulu. Jadi untuk pengertian sistem merit ini menurut pasal 1 Undang-Undang ASN itu sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN seperti proses rekrutmen atau proses dalam perjalanan karir seseorang itu sudah sepenuhnya objektif ya, dan tentunya transparan seperti yang disampaikan oleh Mbak Miko tadi. Kemudian dengan adanya sistem merit ini tentunya banyak manfaat yang bisa diperoleh baik pada organisasi atau instansi maupun bagi pegawai. Mungkin saya mau sedikit tanya pada Mbak Miko nih, kalau menurut Mbak Miko sendiri di Indonesia gimana ya Mbak sistem meritnya? Kira-kira udah ngerasain belum sih? Kalau menurut saya sendiri sih udah mulai ya Mas. Mungkin karena ini saya ikut rekrutmen CPNS kemarin, itu alhamdulillah kan bisa masuk ya sebagai calon ASN ini. Padahal kan saya tuh nggak punya koneksi kayak nggak ada koneksi atau main suap-suap gitu kan. Nah tapi eh, walaupun gitu ya saya alhamdulillah bisa masuk gitu. Berarti kan sistem merit di Indonesia ini udah mulai ada. Terus yang saya tahu juga jenjang karir di PNS itu juga harus ada tes atau assessment dulu kan buat mau jadi direktur atau mau jadi kepala subdit. Jadi tuh benar-benar sesuai kemampuan kita gitu. Gitu sih Mas. Dan menurut saya itu udah fair banget ya buat orang yang mau direkrut atau jadi mau naik jabatan karena kita sama-sama di tes gitu. Jadi nggak ada tuh yang tiba-tiba si A ya naik udah tiba-tiba naik jabatan gitu. Padahal nggak ada tes gitu kan kita yang padahal pengen juga punya kemampuan tapi nggak bisa gitu sih. Jadi udah versi di Indonesia ini. Terus menurut saya juga tuh banyak sih Mas manfaat dari sistem merit ini. Kalau kayak dari Mas Hasim sendiri apa sih manfaat dari sistem merit ini? Kalau dari saya sendiri kayak mungkin kayak CPNS atau PNS ini lebih dipercaya masyarakat. Ya, Kalau Mas Hasim gimana? jadi betul sekali yang disampaikan Mbak Miko tadi ya. Jadi kalau yang disampaikan Mbak Miko tadi itu mungkin manfaat yang diterima dari sisi pegawai ya. Jadi emang udah fair banget dengan adanya sistem merit ini karena segala penilaian pegawai itu udah objektif, kemudian apa manfaat lain yang bisa diperoleh mungkin dari sisi organisasi ya. Itu di mana dapat memberikan prinsip akuntabilitas. Jadi segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan dan tentunya ada transparansi di situ ya. Kemudian dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas sehingga dapat mencapai visi dan misinya. Jadi seperti Mbak Amiko tadi kan lolos CPNS ini pure
dari seleksi ya, dari seleksi tahap pertama dari SKD, SKB. Bukan apa, kalau zaman sekarang udah bukan zamannya lah titip-titip seperti itu. Nah, jadi Betul. dengan adanya transparansi yang seperti itu mungkin tentunya akan bermuara pada citra ASN yang semakin baik di mata masyarakat. Dari saya seperti itu sih, Mbak. Oke. Berarti kira-kira sistem merit ini kalau dapat disimpulkan kayak banyak manfaatnya ya dari sisi pegawai, instansi maupun masyarakatnya. Terus karena dari perekrutan, proses kenaikan jabatan, semua sesuai dengan kompetensi orang tersebut. Terus instansi juga berarti memiliki prinsip akuntabilitas dan terakhir masyarakatnya pun merasakan efek positif dengan adanya sistem merit ini. Oke, terima kasih Mas Hashim sudah mau membahas sistem merit ini sama saya. Semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang udah nonton. Saya akhiri podcast ini. Selamat sore semuanya. Dadah, sampai jumpa lagi.